Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market yang hijau royo-royo tapi rasanya rasa sangkut ya, karena memang hijau pun masih harga bawah gitu ya teman-teman, masih di harga bawah walaupun beberapa aset mengalami kenaikan ya. Seperti inilah keadaan kita sama semua. Oke. Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman kita akan membahas perihal Luna Classic lagi. Dan kalau kita lihat mana launch per video ini dibuat ya teman-teman, dia mengalami kenaikan 3,98% ya, di area 34460 per video ini dibuat, dan sekarang turun lagi nih di 2,98% ya. Nah, jadi bisa dikatakan kenaikan dari Luna Classic ini dipicu karena apa sih gitu ya kan. Jadi banyak yang bertanya kayak gitu, Bang, Luna Classic naik tuh ada berita apa seperti itu ya kan. Oke, di sini salah satu yang membuat daripada launch itu naik adalah launch naik Binance ya, karena Binance mengikuti inisiatif pembakaran. Oke, ini juga salah satu pemicu daripada kenaikan Luna Classic ya. Memang tidak dipungkiri bahwasanya hari Senin Binance itu sudah menjawab ya teman-teman. Waktu beberapa yang lalu Binance itu menerapkan pembakaran perdagangan support dan margin. Nah, itu akan diupdate setiap hari Senin. Oke ya, jadi mungkin salah satu peningkatannya karena hari ini akan ada pengupdatean gitu. Tapi informasi yang beredar di luar sana teman-teman, bahwasanya tanggal 3 itu baru di akumulasi, baru di total dari Binance ya. Nanti kemungkinan jam 00.00 itu akan terupdate gitu teman-teman untuk pembakarannya, atau bisa dikatakan tengah malam ya, seperti itu. Dan paling lambat itu besok teman-teman itu akan ada update perihal pembakaran daripada Luna Classic di perdagangan spot dan margin. Nah, informasinya hari ini lagi di data itu ya, seperti itu. Oke. Nah, menyusul kelanjutan dramatis Terra dan aset Launch dan UST bersama dengan kepergian Dog One, proyek tersebut telah muncul sebagai entitas berbasis komunitas sekarang. Pertukaran terkemuka Binance tampaknya membantu kebangkitan proyek pekan lalu. Platform mengumumkan mekanisme pembakaran untuk membakar semua biaya perdagangan pada pasangan spot dan margin launch ya. Nah, yang perlu kita lihat ya, menurut Launchboard jumlah total aset yang dibakar ini, menurut Launchboard ya teman-teman, jumlah total aset yang dibakar adalah 7,7 miliar. Meskipun jumlahnya dalam miliar, itu menyumbang 0,1% dari total pasokan launch dari jumlah ini ya teman-teman ya. 48,1 juta token dibakar oleh pajak ya kan. Nah, 48,1 juta dibakar oleh pajak. Dan perlu kita lihat dan perlu kita ketahui juga bahwasanya pembakaran Luna Classic ini teman-teman, sekitar 300 juta launch dibakar setiap harinya melalui pajak pembakaran. Oke. Nah, pada saat berita ini dimuat itu, volume perdagangan harian launch itu berada di area 1 miliar dolar Jirolu ya, 1 miliar dolar ya, menyusul kenaikan 61%. Perlu dicatat bahwa token berhasil melampaui aset terkemuka seperti Ethereum. Oke, untuk volume perdagangan tadi pagi memang sempat melampaui Ethereum ya, tadi pagi atau tadi subuh lah ya, itu melampaui Ethereum. Cuman sekarang sudah kembali lagi gitu, Ethereum mampu melampaui Luna Classic lagi. Oke, nah yang perlu kalian lihat nih ya kan. Tapi sekarang sudah dibalik lagi nih teman-teman ya, Ethereum sudah melampaui daripada si Luna Classic lagi. Nah, Launch mengantongi keuntungan mingguan besar-besaran. Sebagian besar aset di pasar memperoleh keuntungan minimal selama beberapa hari terakhir. Namun Launch melonjak lebih dari 70% dalam tujuan dari sebelumnya. Oke. Jadi poinnya gini ya teman-teman ya. Ketika harga launch ini turun, itu banyak sekali yang berkomentar, wah bangke begini, pokoknya yang intinya miso-miso lah, kalau orang Jawa itu bilang seperti itu teman-teman. Cuman herannya ketika harga naik ya, mereka bilang ayolah, ayo naik terus, naik terus, naik terus, yuk bisa yuk dan sebagainya. Nah, saya herannya ketika turun kenapa tiba-tiba kok bisa dikatakan apa ya, muni-muni ya, kalau orang Jawa bilangnya begitu. Apa sih ya, susah kali aku menjelaskan ini ya.
Jadi apakah kalian masuk dengan uang yang memang dalam waktu dekat digunakan atau gimana gitu ya kan? Tapi kalau kalian punya target seharusnya ada turun kayak gini ya kalian paham lah. Oh ya namanya kripto pasti naik turun, nggak mungkin dia naik terus ya kan? Pasti ada fase di mana dia turun, ada fase di mana dia sideways juga gitu ya kan? Nah jadi maka dari itu saya sering ingatkan bahwasanya kalau naik ya jangan lupa lah amankan modal dulu ya kan, nanti karena di setiap kenaikan itu pasti ada penurunan. Tapi kalau kalian tetap ke hold ya, tetap ke hold, mungkin target kalian semisal 100 rupiah, 200 rupiah, ya udah kalian hold terus. Tapi ketika turun ya kalian jangan apa ya, jangan marah-marah, jangan gini gitu ya, kalian harus paham resikonya kan seperti itu. Oke. Terus berita yang berikutnya yaitu datang dari sini ya teman-teman, lebih dari 200.000 tweet hubungi Coinbase untuk mendaftar Luna Classic. Oke ya, memang kalau kita lihat di Twitter banyak sekali ya yang ngetek Coinbase untuk Luna Classic sampai trending ya di Twitter itu ya. Launch Coinbase itu sampai trending di Twitter. Nah di sini investor Terra membuat langkah penting agar Luns terdaftar di Coinbase. Saat itu, saat luka bakar Terra Classic terus meningkat, pemegang cryptocurrency masih mencari cara baru untuk membakar lebih banyak loans. Bagian dari acara untuk memungkinkan ini adalah dengan memanggil lebih banyak pertukaran mata uang kripto untuk menambahkan dukungan untuk perdagangan loans dan menerapkan pengurangan pajak 1,2% yang baru-baru ini diluncurkan di jaringan Terra Classic. Oke, nah di sini investor Terra ingin loans terdaftar di Coinbase ya. Kalau kalian buka di Twitter pasti banyak sekali ya perihal hashtag launch Coinbase itu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau menurut saya pribadi ya kan, ini menurut pandangan saya loh ya, jadi jangan pernah dijadikan patokan ya, karena setiap pandangan orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang berpandangan bagus, ada yang berpandangan jelek, tapi setidaknya ya kalau kalian berpikir positif mungkin ya bisa jadi sama gitu ya. Dan kalau menurut saya pribadi, ketika launch ini memang benar bisa terdaftar di Coinbase, ya tidak menutup kemungkinan harganya bisa sedikit diangkat gitu ya. Harganya bisa mengangkat harga daripada Luna Classic seperti itu ya. Apalagi kalau Coinbase sampai menerapkan juga ya tax burn 1,2% di secara on-chain, tentunya itu sudah kalau diperbarui jaringannya itu sudah otomatis ya teman-teman. Tapi kalau si Coinbase ini melisting dan mau menerapkan pembakaran tax burn 1,2% di perdagangan spot, ya otomatis pembakaran akan lebih banyak lagi dan harga bisa mengangkat lagi ya, walaupun bukan 1,2%, 0,1 aja itu sudah wow mantap ya, atau 0,2, intinya 1% juga terima kasih, itu intinya ada antusias untuk melakukan pembakaran kan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini dulu ya perihal Luna Classic ya teman-teman, semoga bermanfaat. Intinya tetap semangat, saya yakin dalam waktu agak panjang pasti bisa sesuai target daripada teman-teman ya. Ini perihal Luna Classic, jadinya tetap semangat saja ya. Kalau ada berita food yang beredar ya udah biarin aja gitu ya kan. Orang kita masuk dengan uang kita pribadi kok ya, untung rugi juga kita yang menikmati kan seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.